Dulu yang dikritik cuman Jokowi dan kebijakan politiknya, tapi 2 bulan 3 bulan ini yang dikritik itu adalah keluarga inti Pak Jokowi. Bisa dibayangkan, soal roti harganya 400 jadi ramai. Private jet yang tidak lolos macam-macam, misalnya dia sering ke Solo, itu kan foto-foto eksklusif Bang. Rakyat biasa seperti saya, cuman dosen dan petani, nggak mungkin mendapatkan akses foto-foto yang sifatnya eksklusif. Itu pasti bocor dan netes dari dalam. Itu nggak gampang. Belakangan juga ramai di X. Kebetulan saya juga belajar X tahun ini Bang, mualaf di X saya, di Twitter. Orang ramai bicara tentang akun Fufu Fafa. Itu ramai betul itu. Bisa dicek akun Fufu Fafa itu tuduhannya ke siapa. Dikaitkan dengan salah satu wakil presiden terpilih di negara ini, sekalipun sudah dibantah, tapi para pegiat netizen itu mengasosiasi ke salah satu nama, dan isinya Masya Allah itu kritik. Wakil presiden kan cuma satu, bukan salah satu. Abang lah tafsirkan itu. Dan akun Fufu Fafa itu screenshotnya luar biasa betul. Prabowo dihabisin, dikritik, para artis, PKS, semua kelompok-kelompok kritis saat itu dihabisin Bang. Dan itu ramai. Ini menunjukkan betapa konsolidasi kekuatan hari ini tidak sekuat 10 tahun yang lalu. Jaring pengamannya itu meleleh satu persatu. Ini menunjukkan satu hipotesa bahwa ketika seseorang tak lagi menjadi pejabat publik, dia hanya tinggal nunggu waktu bahwa di akhir masa jabatan kekuatan politiknya, secara perlahan dia itu akan tak lagi dikenang oleh publik secara umum. Ini pernyataan dari Mahfud. Saya tidak akan komentari. Prabowo sudah tahu, Pak Prabowo sudah tahu, masyarakat sudah tahu, silakan simpulkan sendiri-sendiri. Itu terlalu kecil untuk saya bahas. Ramai sekali tentang Fufu Fafa. Bapak mendengar nggak? Bapak atau Bapak mau komentar nggak dikit? Nggak. Pak Prabowo sudah tahu, masyarakat sudah tahu, simpulkan sendiri-sendiri aja. Itu terlalu kecil untuk saya bahas. Bapak komentarin. Sebelumnya Mahfud mengulas panjang lebar soal kleptokrasi, gratifikasi, dan upaya-upaya pelemahan hukum yang dilakukan rezim. Mahfud pun terus mengajak masyarakat untuk melawan segala ketidakadilan dalam bentuk apapun. Kita lawan Pak Mahfud, sama-sama ya. Cukup sampai di sini dulu. Bila mana terjadi kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, tentu kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus ingatkan terus agar bangsa ini tidak terpuruk. Kita harus berbuat yang terbaik buat bangsa Indonesia. Jadi wahai para buzzer yang sekarang sudah mulai didanai, yang ngata-ngatain Saiful Zaman SJ Channel sebagai provokator, tuh Mahfud bilang tuh, ini bentuk kita mengingatkan negara, bukan memprovokasi, bukan sakit hati. Kecuali yang tadi, kalau yang barusan ini saya sakit hati umat Islam. Nggak tahu buzzer punya agama nggak ya? Jangan-jangan dia terima saja, yang penting ada duitnya, yang penting ada cuannya. Karena sekarang sudah ramai juga, sudah masuk juga ini. Kemarin beberapa minggu hilang tuh buzzer di video-video saya. Mulai tadi pagi tuh muncul lagi tuh. Seiring dengan buzzer-buzzer yang bermunculan mencoba membuat alibi kalau Gibran bukanlah pemilik akun Fufu Fafa. Kita lihat lagi. Nah, ini salah satu buzzernya. @ZZ Lestari. Intinya, Gibran ada satu akun yang dia udah lupa passwordnya, dan dia nggak urus lagi itu akun medsos. Lupa password, ya udahlah diabaikan. Terus ada hacker yang berhasil meretas dan masuk ke akun Gibran, yang Gibran lupa passwordnya itu. Kemarin ada yang bilang ini kayaknya pakai aplikasi katanya, apa Wayback Machine atau apa. Jadi dia bisa merubah tanggal postingan. Dan itu sudah dibantah oleh pemilik akun Fufu Fafanya langsung. Nah ini ada lagi nih, kerjaan hacker katanya. Tadi sudah kita bahas, tidak mungkin hacker bisa sangat tahu detail bagaimana kronologis perjalanan hidup Jokowi yang diceritakan di Fufu Fafa. Pak Jokowi keluar dari perusahaan ini punyanya Pak Mulyono dalam kondisi yang baik, kemudian bikin perusahaan Raka Bumi, ada seterusnya. Hacker mana tahu
Detail pula gitu. Per hari ini sekalipun perang narasi terkait dengan serangan-serangan ke Jokowi dan keluarga besarnya, keok mereka di medsos. Gak ada yang pasang badan. Projo tak ada pasang badan, PSI tak ada pasang badan. Dan per hari ini juga partai yang sejak lama menyatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi, satu persatu warna pasang badannya ke Jokowi mulai hilang. Enggak ada tuh partai-partai seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN pasang badan dan marah-marah. Ketika akun Fufufapa, ketika Mas Kaisang dan yang lainnya dikritik, enggak ada. Yang bela itu cuma kawan-kawan Projo dan PSI. Ini kan menunjukkan bahwa pesona kebintangan Pak Presiden secara perlahan tinggal nunggu 1 bulan 8 hari. Kalaupun mau klarifikasi kan Gibran ya, ini siapa orang ini? Anda dibayar berapa ini? Kata Habib Slowo, ini kayaknya komisaris Kot Grogol Tanah Abang. Ya ampun, gitu tuh ceritanya. Gobloknya ente seperti Fufufapa. Banyak kali tukang nyebok. Ya selama duitnya banyak pasti banyak yang nyebokin. Kan semua juga gimana ini, piti. Cair-cair. Allahu Akbar. Ayo, ayo. Ganyang Fufufapa sekarang juga. Lagi. Ayo, ayo ganyang Fufufapa. Ganyang Fufufapa sekarang juga. Lagi. Ayo, ayo ganyang Fufufapa. Ganyang Fufufapa sekarang juga. Fufufapa musuh demokrasi. Fufufapa penyubur korupsi. Fufufapa anak haram konstitusi. Fufufapa cukuplah sampai. Siap ganyang Fufufapa. Siap ganyang Fufufapa. Habib Rizik gebrak meja, lantangkan ganyang Fufufapa habis-habisan. Sebetulnya kalau ganyang itu sudah habis-habisan ya. Jadi mengikis habis. Ganyang itu sudah bahasa terujung. Kalau pakai habis-habisan dikuatkan lagi gitu. Jadi sangat gila sekali, sudah sangat pakai sekali gitu. Seruan perlawanan disampaikan pendiri Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab terhadap upaya adu domba penguasa terhadap umat Islam. Salah satu yang disinggung Habib Rizik adalah Fufufapa, akun Kaskus penebar ujaran kebencian yang tidak juga ditangkap oleh polisi. Ya belum ketahuan orangnya siapa. Tapi diduga milik Gibran Rakabuming Raka. Fufufapa bapaknya, aminya itu paman ya. Adiknya itu yang kita ganyang habis-habisan. Betul. Seru Habib Rizik sambil menggebrak meja saat peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW. Hal itu disampaikan Habib Rizik yang gerah dengan upaya adu domba terhadap pendukung Anies Baswedan dan PKS. Ia menilai saat ini ada pihak-pihak dari pemilik kekuasaan yang berusaha memecah belah PKS dan Anies. Penarikan dukungan PKS tercatat menjadi salah satu penyebab Anies gagal maju. Maka dari itu Habib Rizik mengimbau kepada pendukung Anies dan PKS untuk bersatu dan melawan upaya adu domba penguasa. Siap Habib. Samina wa atona. Ini Fufufapa yang diganyang pendukung Anies dan PKS. Ini adu domba. Mudah-mudahan ini menjadi daya dorong yang sangat kuat kepada aparat pemerintah untuk segera menangkap. Apalagi sudah menghina Nabi Muhammad SAW. Lalu apa what's next lah bagi Pak Jokowi setelah tak jadi presiden? Pilihannya bagi saya, kalau Pak Jokowi membiarkan para kritikusnya itu membabi buta dan akan muncul partai politik, kelompok-kelompok civil society yang kritis akan fight back, nyerang secara terbuka tanpa ada yang memberikan backing politik ke Pak Jokowi, maka Pak Jokowi cukup pulang ke Solo, tinggal di Karanganyar, di tanahnya yang luas. Tapi kalau ada harapan, serangan-serangan publik ke depan itu semakin masif, semakin intensif, maka wajib hukumnya bagi Pak Jokowi harus punya sandaran politik yang kuat. Karena ke depan yang dibicarakan orang itu bukan soal approval rating lagi, bukan soal
ada anaknya jadi wapres. Bukan soal menantunya jadi gubernur, bukan itu lagi. Tapi dosa-dosa politik Pak Jokowi akan dihitung dan diakumulasi selama 10 tahun dan akan muncul serangan-serangan balik. Di situ yang paling nyata pasti PDIP. Di situ juga ada kalangan mahasiswa. Di situ ada kalangan kelompok-kelompok civil society. Di situ adalah kelompok-kelompok para pendukung Jokowi yang kecewa hari ini, Pak. Itu saya kira akan fight back, akan menguliti satu persatu persoalan-persoalan manuver politik ekstrim yang dilakukan oleh Pak Jokowi.